Saya ingin mencari solusi, bagaimana agar hati ini ikhlas dengan perlakuan orang tua saya selama ini. Saya berada di posisi sandwich generasi, yang harus membiayai kehidupan dua generasi, yaitu orang tua saya dan anak-anak saya. Padahal orang tua saya orang yang dibilang berkelimpahan harta. Ibu saya PNS, ayah saya buruh tapi sering keluar negeri, dan mereka sudah haji. Tapi untuk makan sehari-hari dibebankan kepada saya. Padahal suami saya hanya kuli panggul di pasar dan saya hanya bekerja di klinik dengan gaji yang alhamdulillah cukup untuk makan saja. Mohon solusinya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara berpikir yang jauh dari pikiran agama. Muncul, bahkan istilah itu tidak tahu muncul dari mana. Generasi sandwich. Di atas beban, di bawah beban. Kenapa menjadi sebuah permasalahan? Di dalam Islam itu sederhana. Jangankan kau atas dan bawah, ayah dan anak. Jika engkau orang yang punya kelebihan, bantu tetangga, kiri kanan Pak. Kenapa kok bingung sekali Anda udah sandwich? Apa itu? Anda ini hidup Anda itu seperti apa sih? Egois atau bagaimana? Sehingga sampai ada program gak pengen punya anak. Ini kan problem. Hidup Anda itu hidup seperti apa? Jangankan kok ayah sama anak. Jika Anda punya kelebihan, lihat indahnya berbagi. Itu yang diajarkan Islam. Bantu tetangga, fakir miskin, yatim piatu, ribuan, bukan 2 orang, 1 orang. Bukan 1 keluarga, kalau 1 kampung, kalau Allah memberikan pada Anda kekuatan. Kan begitu kaidahnya. Jika Anda tidak punya kekuatan, jangankan kok tetangga, ayah, anak. Tidak wajib kalau Anda tidak mampu. Seorang sakit, nggak punya duit, anaknya kelaparan, nggak dosa kok. Kenapa kok Anda pusing amat ini? Anda jangan gampang terbawa dengan cara hidupnya orang yang dengan orang tua merasa terbebani. Loh, kalau Anda banyak duit kenapa? Mestinya seneng dong. Oh, ibu saya banyak duit, tapi ternyata beli seneng makan di tempat saya. Loh, bangga dong. Alhamdulillah kan begitu. Saya kadang-kadang mendengar ini pemikiran-pemikiran yang jauh daripada rahmat dan kasih sayang. Hidup Anda itu hidup apa, ya hamba Allah? Hidup kita diajar Nabi hidup berbagi. Hidup menyenangkan orang. Bahkan sampai namanya ithar. Tingkat tinggi, akhlak mulia adalah mungkin kita lapar, tapi orang lain senang pun boleh kok. Sekarang lu merasa terbebani atas bawah dan sebagainya. Ini istilah Allah muncul dari mana istilah itu? Sampai suatu ketika ada gerakan perempuan tidak pengen punya anak, keluar dari fitrahnya. Dia harus datang ke psikolog dia. Disayang dia, jangan dibenci juga. Bagaimana fitrahnya perempuan adalah pengen punya anak. Coba ini yang anak gadis semuanya. Kamu akan ditakdir gak punya anak, mau? Gak mau, pengen punya anak. Normal dia. Padahal tahu kalau melahirkan setengah mati itu. Dia tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan. Wah, 6 bulan, 9 bulan perutnya lihat. Mual-mual segala macam. Tapi fitrahnya. Lalu kalau ada kurang dari fitrah, maka jika ada orang punya pemikirannya aneh, perlu diluruskan mentalnya. Jangan dibenci juga, jangan dicaci. Allah akan disadarkan bahwasanya kamu lagi sakit. Ayo datang kepada ahlinya, akan dibenahi. Rindu untuk punya anak. 1, 2, 3, ada mengatur kelahiran, oke lah. Namanya tanti munasal, mengatur kelahiran biar tidak sundulan begitu. Nah, kan kalau sundulan akhirnya anaknya beler dibiarkan sama bapaknya, sama ibunya. Jadi serapi juga menit. Tapi lihat, ingat jangan Anda gampang merasa terbebani gitu loh. Kalau ternyata Anda tidak mampu, nggak dosa. Tinggal berkata, Umi, saya tidak mampu. Anakku, ayah sekarang sudah tidak mampu. Kan banyak orang mengatakan begitu. Nah, ayah sudah nggak bisa kerja lagi, sudah pensiun. Sudah uang sudah habis untuk nyekolahkan anak-anak. Tinggal gimana? Anak yang punya nurani berebut, Abah, dengan saya. Biarpun saya hidup pas-pasan. Lu kok merasa terbebani dan sebagainya. Terus makanya bergaulah dengan orang yang benar. Bergaulah dengan orang yang baik. Akhlak yang diajarkan oleh Islam. Coba, apakah tidak senang jika Anda tiba-tiba Allah beri kekuatan Anda bukan saja menjamin orang tua Anda punya saudara 10. Anda penuhi semuanya. Tetangga 1 kampung Anda beri makan setiap hari. Senang atau tidak? Senang, jangan merasa beban kalau Anda diberi oleh Allah kekayaan. Jadi jangan gampang merasakan itu beban. Harus tahu bahasanya kita itu urusan dengan Allah, ada pahala di akhirat. Jadi memang gaya hidup yang tidak punya iman itu egois biasanya. Sehingga ya kalau orang tua kita, makanya berbakti itu penting. Orang tua kita waktu kita kecil ngerawat kita. Cuman sekarang ada salahnya sendiri. Kenapa ngelahirkan saya? Maka Anda tanggung jawab. Waduh. Ini kan model aneh-aneh.
Karena Anda yang telah melahirkan saya. Makanya tanggung jawab. Subhanallah. Sangat berbeda dengan Islam. Engkau, orang tuamu adalah sebab wujudmu di dunia. Untuk melihat keindahan dunia. Anishkurli waliulaidaik. Maka bersyukurlah kepada aku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Islam ngajari bersyukur. Bukan malah marah. Kenapa kau lahirkan aku, hai ibu? Subhanallah. Wahai ahli iman. Bersyukurlah Anda menjadi orang beriman. Akan tapi di sana ada pemikiran. Orang seolah-olah ahli iman. Tapi pemikirannya adalah salah. Semoga kembali ke jalan yang benar. Ya, punya kalau Anda diberi oleh Allah kelebihan, berbanggalah. Dan berjanjilah untuk berbagi seluas-luasnya. Sebab ada manusia yang Allah beri kelebihan untuk bisa berbagi. Ada manusia yang memang menerima bantuan si fakir. Ada orang yang hidupnya na'udzubillah merepotkan orang lain. Bermacam-macam. Maka bercita-citalah yang mulia. Ya, jangan bercita-cita hanya menerima saja. Oh tidak. Jadi kalau ada gambaran ya, ini sebenarnya kan berpikir cerdas. Ini biasanya dalam dunia tawakal ya. Semua rezeki dari Allah dan sebagainya. Mungkin kami gambarkan ya, kalau Anda jadi anak, pilihannya pengen jadi beban atau menanggung. Kalau kalian menanggung kayak, kalau jadi beban maksudnya Anda fakir, nyungsep, cari makan susah, minta sana sini, atau tiba-tiba Allah beri kepada Anda rezeki melimpah sampai Anda menanggung yang lainnya. Pilih mana? Loh, jadi begitu loh. Pemahamannya begitu dong. Sekarang kok khayalannya pengen bebani orang lain terus. Anda ini pikiran apa? Bercita-citalah untuk bisa berbagi, usaha yang luas, cari rezeki yang banyak dan sebagainya. Ingin berbagi, itu kan diajarkan Islam. Kadang berpikir itu sempit banget. Dipikir kalau membantu orang tuh kok orang membebani saya. Loh, Anda ini hidup. Keindahan orang yang punya cinta adalah di saat memberi, bukan di saat menerima. Dan hidup dengan cinta adalah sudah di surga sebelum masuk surga. Maka sudahlah, berpeganglah kepada ajaran baginda Nabi yang mengajarkan keindahan dalam berbagi. Jangan Anda ngintip pemikiran-pemikiran yang aneh. Sandwich dimakan saja. Makan. Itu ada gitu saja. Tolonglah Anda jangan gampang terpengaruh dengan istilah-istilah apa maksudnya. Kalau istilahnya, mungkin kita bisa saja pakai istilah sandwich. Maka berbanggalah jika Anda hidup kena di sandwich. Anda bisa menanggung orang tua Anda. Ternyata anak Anda 50 pun Anda rawat dengan baik. Oh, kan enak begitu. Gak usah pikiran macam-macam. Kalau ternyata Anda tidak mampu, lihat. Tidak dosa. Tidak dosa. Karena Anda tidak mampu. Kan Islam tidak memaksakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa orang di atas kemampuannya. Itu saja. Semoga semuanya punya semangat untuk berbagi. Amin. Bercita-citalah untuk tidak menjadi beban untuk orang. Akan tapi bercita-citalah untuk bisa memikul bebannya orang. Baru hebat itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.